Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Rio Haryo dari Japanese Ghost Story dan Horio channel horor. Saya sudah lama tidak terlibat dalam kisah-kisah horor ini ya, tidak bisa menyapa teman-teman karena sesuatu hal. Maka malam ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang dikirimkan oleh kenalan teman saya ya. Kejadiannya ini ada di daerah Jakarta Barat. Tepatnya melibatkan sebuah pertemanan ya, 3 orang pertemanan, yaitu sebut saja namanya yang sudah saya samarkan, Ratna, Toha, dan Cecep. Ratna, Toha, dan Cecep ini bekerja di sebuah perusahaan penjualan barang-barang ya, spare part mekanikal yang letaknya di Jakarta Barat di sebuah gudang ya. Jadi mereka itu ditempatkan di gudang, divisi gudang. Tidak ada masalah apapun selama ini, selama bekerja 2 tahun lebih itu mereka di situ. Sehingga suatu saat mereka dikagetkan oleh meninggalnya 2 orang karyawan sekaligus. Karyawan tersebut meninggal tanpa sebab, tanpa sakit, tanpa luka, dan tanpa suatu hal ya. Mereka tiba-tiba meninggalnya di sekitar tempat kos mereka, Hal ini tentu pertama sih tidak terpikirkan oleh Ratna ya. Mungkin mereka, Ratna, Toha, dan Cecep, berpikiran mungkin kebetulan mereka meninggal secara bersamaan. Tapi akhirnya suatu hari itu Ratna merasa dirinya seperti diikutin orang ya, diincar atau diamat-amati orang ya, dibayang-bayangi orang. Hal ini berlangsung beberapa hari, tapi dia tidak cerita ke teman-temannya. Dia pendam, namun akhirnya dia juga tidak tahan ya, karena takut ya, karena semakin hari kok perasaannya semakin tidak menentu ya, takut, cemas, dan mau bekerja juga tidak nyaman, pulang bekerja tidak nyaman, mau pergi tidak nyaman. Akhirnya diungkapkan kepada 2 temannya, Toha dan Cecep. Dan ternyata Toha dan Cecep juga mengalami hal yang sama. Dia seperti diikuti oleh orang ya, nggak tahu lah, pokoknya dia amat-amati. Perasaannya juga tidak tenang karena setiap pergi, setiap keluar rumah selalu diikuti, selalu seperti merasa diamati, ada yang ada yang mengamati dari jauh, seperti ada orang yang memata-matai. Ratna itu tinggal kos sekitar 100 meter dari gudang ya, jadi dia biasa jalan kaki. Begitu juga Toha, tapi kalau Cecep itu agak jauh ya, jadi harus naik motor. Cecep itu sekitar tinggalnya ya mungkin sekitar 5 kilo dari situ ya. Nah, setelah jadi mereka saling bercerita, akhirnya mereka tuh bertiga sama, kok masalahnya sama ya gitu. Terus hingga suatu malam itu yang paling mencekam itu ketika Toha mengalami suatu teror dari sesuatu yang tidak kelihatan itu ya, di rumahnya, di rumah kosnya. Jadi pintu itu digedor-gedor, atas plafon itu juga didobrak sampai dia tidak bisa tidur pagi itu. Dan beberapa hari besoknya itu berlaku juga untuk 2 temannya. Akhirnya mereka itu bingung, seperti ini ya, ada apa ya gitu. Ternyata mereka itu udah curiga ya, kalau di tempat kerjanya itu ada sesuatu yang tidak beres ya, karena
kali ini juga terjadi di tempat kerja pada siang hari ya. Ketika mereka kerja, mereka seperti diganggu, seperti direcokin, dibuat tidak nyaman, atau seperti dibuat akan seakan celaka ya, akan celaka. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk lari dari perusahaan itu, lari dan pergi ya, maksudnya tanpa pamit ya, keluar tanpa pamit, karena memang sangat mengkhawatirkan situasinya saat itu di tempat kos, di tempat mereka jalan kemana gitu, selalu dihantui seperti itu. Sesuatu ya, bukan yang mereka rasa itu bukan manusia sepertinya, dan itu terjadi bukan hanya malam tapi siang hari, sore juga terjadi. Akhirnya mereka bertiga memutuskan untuk pergi, meninggalkan perusahaan itu, meninggalkan tempat kos secara diam-diam. Dan tujuan mereka sebenarnya pulang kampung, tapi akhirnya nggak tahu kenapa ya, ketika itu mereka bertiga itu sepakat untuk tetap bersama ya, jadi tidak terpisah. Jangan sampai kita misah, kita harus bareng, kita harus sama-sama jalan ini, kita harus saling berdekatan terus gitu. Akhirnya mereka bertiga ini pertama mengunjungi kampungnya si Toha. Kampungnya Toha itu di daerah Jawa Barat ya, sama dengan Cecep, daerah Jawa Barat. Mereka pamit kepada orang tuanya, jelaskan kepada orang tuanya. Orang tuanya pun juga merespon cerita dari anaknya ini. Mereka Cecep dan Toha ya, mereka bisa, dan akhirnya mereka bertiga pergi ke kampungnya Ratna. Kampung Ratna ini kebetulan jauh ya, di Jawa Timur ya, Jawa Timur. Mereka pergi ke sana. Sebelumnya Cecep dan Toha sudah meninggalkan alamatnya Ratna. Jika terjadi apa-apa, mereka meninggalkan alamatnya Ratna di Jawa Timur. Setelah itu mereka berangkat dengan angkutan bus malam ya, waktu itu dari sebuah kota di Jawa Barat. Malam bus itu berangkat sekitar sore ya. Mereka bertiga ini bareng pulang menuju ke kampungnya Ratna ini bersama-sama ya. Semua perbekalan sudah dibawa, baju yang penting-penting aja dibawa. Anehnya lagi, ketika mereka dalam bis itu, mereka juga tetap merasa seperti diteror, seperti diikutin ya oleh sesuatu yang jelas bukan manusia ya, jelas bukan manusia. Entah itu di jalan atau mereka pas berhenti di suatu terminal, mereka melihat ada 3 sosok yang mengamati mereka dari jauh. Hingga tiba di daerah Jawa Tengah itu, mereka bis yang mereka tumpang itu berhenti di sebuah rumah makan untuk istirahat dan makan malam ya waktu itu ya. Mereka turun bertiga dan mereka juga tetap sepakat ke kamar mandi pun mereka tidak akan sendiri ya, harus ada yang nunggu. Mereka bertiga, selalu bertiga, kemanapun selalu bertiga. Dalam bis pun mereka duduk juga bertiga, makan pun bertiga. Di tempat makan di sekitar Jawa Tengah itu mereka juga melihat malah makin jelas sosok-sosok yang mengikuti mereka itu. Bentuknya itu bentuk-bentuk yang tidak jelas ya, siluet ya, seperti, tapi jelas itu bukan manusia. Hingga akhirnya perjalanan terus ditempuh malam. Tetap 3 sahabat ini tetap merasa diikuti dan diteror oleh sosok-sosok makhluk itu ya, yang nggak diketahui namanya apa itu.
hingga suatu saat akhirnya pagi setelah subuh itu mereka tiba di kampungnya Ratna di daerah Jawa Timur. Mereka buru-buru bergegas dari terminal itu, naik becak pun juga bertiga ya kan waktu itu ya. Karena juga tetap merasa diikuti, seperti pokoknya tetap sampai daerahnya Ratna pun tetap diikuti. Akhirnya mereka menuju rumah Ratna. Rumah Ratna ini terletak di pinggiran kota ya, sebuah gang ya, tepatnya gang itu muat untuk satu mobil ya, jalannya jadi ada gapura kanan kiri itu rumah Ratna. Dari ujung gerbang itu, gang itu kira-kira jaraknya sekitar 7 rumah. Nah di situ rumah itu saling berhadapan menghadap ke jalan ya. Di situ akhirnya mereka bertiga bertemu dengan orang tuanya Ratna, dan mereka menjelaskan ya, intinya seperti ini. Akhirnya mereka disuruh istirahat, dan secara kebetulan orang bapaknya Ratna ini adalah seorang guru ngaji ya, kiai yang lumayan dihormati di situ ya, pengajian dihormati lah di situ, dipandang lah di situ. Kebetulan mereka nginep, dan sampai di rumah itu mereka merasa seperti aman, tidak ada yang mengikuti ya. Terus akhirnya setelah istirahat mereka berembuk gitu, Ratna, Cecep dan Toha dan bapaknya Ratna Kiai memanggil beberapa orang ya, ada juga pemuka agama lain, terus penduduk RT di sekitar situ juga, penduduk remaja-remaja dikumpulkan di situ, dijelaskan masalahnya seperti ini. Jadi terungkap ya, jelas bapaknya sudah mencium ya, bapaknya itu juga tahu kalau ketiga anak ini, Ratna, Cecep dan Toha ini ditubalkan oleh perusahaan mereka untuk suatu pesugihan ya. Jadi nyawa mereka itu udah diambil ya, mau diambil ya sama siluman-siluman itu. Akhirnya mereka berembuk dan ditenggarai kalau malam ini tiga sosok siluman itu akan menjemput paksa Ratna, Cecep dan Toha bagaimanapun caranya. Akhirnya dikumpulkan semua warga, kumpulkan di situ, termasuk jadi tempatnya kampungnya Ratna ini kebetulan rumahnya berdempet-dempetan ya. Sebelahnya rumahnya Ratna ini kebetulan rumahnya seorang dari etnis Tionghoa, namanya Om Ko. Om Ko ini udah lama tinggal di situ ya, jadi udah seperti saudara bagi Ratna dan bapaknya. Om Ko ini punya 3 orang anak laki-laki yang tinggal di situ dan udah dewasa juga. Dan kebetulan Om Ko ini rumahnya agak luas dan dia memelihara beberapa ekor anjing ya, yang tidak dilepas tapi ditaruh di halaman samping rumah. Di seberang rumah Om Ko ini ada namanya Pak Juwanto. Pak Juwanto ini seorang peternak ya, peternak bebek petelur itu sama ayam. Nah kebetulan dia juga memelihara beberapa unggas ya,
salah satunya angsa. Angsa itu dia punya beberapa angsa ya, cukup banyak lumayan. Akhirnya dikumpulkan semuanya, berembuk karena siluman-siluman itu akan datang ya menjemput Ratna, Cecep dan Toha. Mereka berjaga-jaga tuh mulai dari jam 9 malam tuh mereka udah siap-siap, pemuda-pemudanya juga, karena kebetulan di depan rumah Ratna itu ada posisi skamling ya, pas mereka berjaga-jaga di situ. Nah, semua yang tinggal di situ di gang itu diinstruksikan oleh Pak Kiai ini agar lek-lekan, maksudnya mereka jangan tidur ya, kalau bisa semua dikunci pintu, anak kumpul semua di satu ruangan. Pokoknya mereka berjaga-jaga di situ. Nah, pokoknya mereka berjaga di rumah masing-masing, termasuk itu Om Ko juga ada. Om Ko juga Om Ko itu anjingnya malah ditaruh di ini ya, di depan teras ya, mungkin nggak tahu buat jaga-jaga apa. Juga Pak Juwanto itu angsanya malah dilepas ya malam itu ya, malah dilepas ke gang gitu, jadi banyak angsanya itu, ada sekitar 8 angsa toet gitu. Akhirnya mereka berjaga-jaga, ditunggu sampai jam 12 malam. Mereka membunyikan mengukur tiang listrik sebanyak 12 kali, tapi tidak ada apa-apa ya. Dan setelah itu mereka tetap berjaga, ada yang main gaple, tapi ada yang mengaji ya di rumahnya Ratna, Cecep dan Toha itu juga berkadang ikut mengaji. Om Ko juga ya, Om Ko itu yang orang Tionghoa tadi juga lek-lekan juga bersama anak-anaknya dan warga ya. Beberapa warga malah menggelar tikar di rumahnya Om Ko itu ya. Mereka juga Pak Juwanto itu juga semua. Jadi gang itu waktu itu tuh rame ya, rame. Ada pemuda, ada ini. Mereka berjaga-jaga siap siaga. Ada yang membawa macam-macam ya, ada yang membawa kelor, ada yang membawa ini. Dan sampai akhirnya sekitar 1:30 pagi itu tiba-tiba anjingnya Om Ko itu melonglong ya, lolongannya tuh apa, berame-rame. Mereka anjingnya Om Ko tuh melolong semua ya, gitu kan. Suasananya jadi tegang ya, anginnya juga kencang, dan benar ternyata jalanan itu jadi kabut ya, gelap ya, jadi berkabut, suasananya jadi lain lah. Dan ternyata benar datanglah 3 sosok siluman yang akan menjemput Ratna, Cecep dan Toha. Mereka datang tuh, bentuknya itu satu itu ini apa, semacam kayak buto ya, buto bulat itu, gendut itu, botak, dan warnanya itu keunguan ya, warnanya ungu. Dia bawa semacam gada tapi dari ranting yang tajam itu ya, ranting-ranting yang tajam itu. Nah, yang satunya lagi tuh wujudnya itu ini semacam pocong ya, pocong tapi tinggi dan besar, mukanya hitam, tapi dari lidahnya tuh keluar semacam api ya, kayak meletup-letup gitu. Yang ketiga ini lebih aneh lagi, dia itu bentuknya semacam ini biawak ya, biawak ini tapi kepalanya kepala putri ya, kepala perempuan, pakai
pakai mahkota itu. Mereka bertiga itu jalan ya, apa, tidak ada rasa takut seperti yang mereka jalan, dan akhirnya sampailah mereka di sekitar kerumunan orang-orang itu takut ya ternyata ya, mereka agak jiper juga melihat bentuk-bentuk mereka itu, semacam anjing-anjingnya juga langsung diem ya, lari. Akhirnya menemui mereka yaitu Pak Kiai dan seorang ulama lagi ya, temannya Pak Kiai itu mereka menemui dan terjadilah dialog pembicaraan itu yang mengatakan kalau Pak Kiai tetap tidak akan melepaskan 3 anak ini untuk mereka disuruh pulang karena anak-anak ini bukan tumbal, bukan untuk mereka makan, bukan untuk ini mereka itu anak-anak kami, anak-anak kita yang ditumbalkan oleh orang pemegang perusahaan itu. Jadi harusnya kalian itu merenggut nyawa perusahaan orang itu yang menumbalkan itu. Nah, akhirnya terjadi semacam ini ya, adu tanding ya saya. Cuma 2 orang ulama itu, kiai itu melawan 3 orang siluman itu. Ada beberapa kelihatan ini, akhirnya mereka itu kabur ya, jadi cuma jadi asap kabut itu, mereka nggak kabur, hilang. Dan sampai pagi pun akhirnya keadaan aman, tidak ada sesuatu apapun, hingga akhirnya Ratna dan Cecep Toha bisa bernafas lega. Tapi tidak sampai di situ. Ketika itu siang hari, kebetulan hari itu menjelang malam Jumat ya. Jadi malam Jumat hari itu, malam Jumat dan malam Jumat. Nah, hari itu siang itu rumah Pak Kiai kedatangan uaknya Cecep dan Toha dari daerah Jawa Barat ya. Mereka datang ke situ, bilang ke Pak Kiai kalau sebenarnya mereka sebenarnya ini masalah ini belum selesai, harus diselesaikan karena nanti 3 sosok tadi itu akan kembali lagi dengan kekuatan yang lebih banyak ya, dan lebih dahsyat. Hari itu malam Jumat, semua disiapkan. Cecep, Ratna, Toha itu semacam dijaga ya sama orang-orang ini, anak-anak pesantren ya, dari asuhan dari itu kiai itu. Jadi mereka di dalam rumah itu ketat sekali penjagaannya. Pak Kiai dan beberapa uaknya Cecep dan Toha ini mengatur siasat ya, menghadapi serangan yang lebih dahsyat lagi malam ini, kemungkinan malam ini, karena pas malam Jumat. Akhirnya diaturlah, ditempatkan titik-titik penjagaan itu, tempatkan warga-warga yang berani ya, dan ternyata responnya bagus karena dari desa sebelah, dari kecamatan sebelah itu ada beberapa warga yang ikut datang ya untuk membantu. Mereka datang, akhirnya diaturlah. Jadi pos ronda itu yang di depan rumah Pak Kiai itu ditempatkan beberapa pemuda ya, banyak di situ. Ada juga anak-anak pesantren di situ, ditempatkan di situ untuk berjaga-jaga ya. Mereka sudah
ajarkan oleh Pak Kiai harus seperti apa, harus tenang, harus berani menghadapi ini. Karena nanti malam yang kita hadapin ini bukan seperti kemarin, pasti lebih dari yang kemarin dan lebih dahsyat lah, lebih serem lagi pasti. Akhirnya mereka tempatkan di situ, mereka berjaga-jaga dari jam 9 malam mereka mulai berjaga-jaga. Jadi situasi gang itu, rumah-rumah itu ditinggalkan ya oleh pemiliknya. Jadi pemiliknya itu yang rumah di gang itu, yang kanan kiri itu, pemiliknya itu semua mengungsi di rumahnya Pak Kiai dan Pak Juwanto serta poskam. Mereka sepakat untuk tidur ngumpul di situ semua. Jadi anak-anak kecil itu dikumpulkan dalam satu rumah, jaga juga mereka, pokoknya semua kumpul di situ semua. Jadi rumah-rumah itu dibiarkan kosong ya, tapi kan diawasi tetap dari jauh, itu ada pengawasan, itu dikunci, pokoknya diawasi. Nah, di tempat ini Om Koh ini juga jadi tempat peristirahatan warga-warga ya, banyak anak-anak yang tinggal di situ. Mereka nginep di situ, ibu-ibu juga. Pak Juwanto juga tempatnya dijadikan, dibuat tenda ya, di tenda itu banyak mereka kumpul di situ semua, kumpul. Jadi Pak Kiai dan bapak-bapak ulama ini memerintahkan mereka tuh jangan sampai terpisah. Mereka harus kumpul, harus kompak, dan harus lelean itu tidak tidur ya malam itu ya. Mereka harus berjaga ya, saling mengingatkan, karena siangnya tuh mereka tidur semua, dipaksa untuk tidur, bukan dipaksa ya, diharuskan, wajibkan tidur. Jadi malamnya mereka gak tidur. Yang bapak-bapak pun juga begitu, mereka siap-siap semua. Ibu-ibu itu mereka juga tidak tidur. Anak-anaknya juga mereka waktu itu di setelin ini ya, apa, kayak video apa gitu ya, anak-anak itu menjadi suruh berjaga. Dan situasinya jadi seperti menunggu sesuatu ya, sesuatu yang akan datang, itu yang serem ya, mungkin yang dahsyat ya. Jadi di tempat Om Koh itu anjingnya sengaja dikeluarkan, memang disuruh ya sama bapak-bapak itu. Jadi anjing itu dibiarkan pada tiduran di jalan gang itu ya, anjing-anjingnya Om Koh itu. Nah, terus di rumah Om Koh itu juga banyak ternyata orang-orang bergadang itu ya, pada berjaga, lelean itu semua di situ kumpul gitu. Nah, Pak Juwanto ini lebih ini lagi ya, angsanya juga dikeluarkan semua di situ. Angsanya itu ditempatkan di halaman rumahnya ya. Jadi di depan rumahnya itu kan dia bikin tenda untuk orang-orang itu, ada tenda. Jadi untuk masyarakat yang orang tetangga-tetangganya nginep itu ya, mereka juga lelean di pos kamling depan rumah Pak Kiai itu. Nah, itu pemudanya pada kumpul di situ, bapak-bapak muda banyak di situ kumpul di situ. Nah, yang lebih ramai di rumah Pak Kiai, pengajiannya tuh tetap berlangsung ya, ramai sekali di situ. Hingga akhirnya ditunggu jam 12 itu belnya dibunyikan ya, teng teng teng, sampai 12 kali ya, 12 kali dibunyikan itu. Setelah itu tidak ada apa-apa ya, tapi setelah jam 1 lewat, tiba-tiba suasana cuaca itu berubah ya. Jadi suasana malam di gang itu tuh dingin, jadi suasananya dingin sekali. Dan hujannya itu hujan rintik-rintik ya, deras terus rintik-rintik ya. Nah, orang-orang itu kan pada serabutan ya, karena mereka kan nongkrong di depan halaman itu. Nah, sampai hujan, sampai sekitar 1:30 itu tiba
seperti kemarin itu muncul kabut, tapi kabutnya ini lebih pekat ya, lebih pekat dan gelap, jadi tidak bisa melihat. Saya melihat cuma mereka kan bawa obor ya sama senter itu sama lampu-lampu itu, jadi mereka bisa saling sorot menyorot ya, berkomunikasi. Dan apa yang mereka lihat itu sungguh suatu yang menyeramkan ya. Semalam itu ya suasananya jadi seram. Untung aja anak-anak tidak ada yang lihat, jadi yang lihat itu orang-orang tua, ibu-ibu dan pemuda-pemuda itu. Mereka lihat genteng-genteng rumah mereka itu yang di atas itu dilewati oleh sosok-sosok buntelan putih ya, yang biasa mereka sebut pocong. Pocong itu seperti mayat hidup itu, mereka jalan di atas genteng itu ya, genteng warga itu. Ada yang jalan di atas genteng, ada yang jalan di atas pagar, ada yang di halaman rumah warga, ada yang jalan itu sekitar puluhan jumlahnya, banyak sekali. Dan bentuknya tuh macam-macam ya, bentuk-bentuk rusak ya, maksudnya bentuk-bentuk mayat yang sudah tidak karuan itu ya. Itu mereka tuh ada yang jalan di atas genteng, lompat-lompat di atas genteng, ada yang melayang itu. Mereka tuh datang ya bersama kabut itu ya, menuju ke rombongan orang-orang ini ya. Ada puluhan sosok itu pocong. Nah, Pak Kiai pun dan ulama-ulama yang di situ mengisi, jangan takut, jangan mundur, ayo semua, ayo nyalakan senter, jangan takut, nyalakan senter, ayo itu api obornya nyalakan. Mereka nyalakan. Nah, banyak sekali. Jadi penampakan itu banyak ya. Ternyata bukan itu aja ya, bukan sosok seperti itu. Ternyata memang ada juga semacam ya kuntilanak itu. Mereka juga terbang terus sekitar, jadi banyak itu ya, puluhan penuh gitu. Gang ini jadi rame ya. Dan yang lebih menyeramkan itu mereka itu seperti menantang ya, menunggu respon orang-orang itu. Mereka berhenti dan saling berhadapan-hadapan. Sosok-sosok pocong itu ada yang di atas genteng, ada yang berdiri di pagar, ada yang berdiri di halaman rumah itu, ada yang berdiri di jalanan, tiduran di jalanan tuh ada yang layang-layang itu, ada semuanya penuh situ. Jadi mereka bersama dengan kabut juga. Sosok ini semacam kunti ini ada yang mereka terbang ketawa-tawa ke sana, ketawanya kan khas ya. Dan yang paling menyeramkan itu suasana ditegang ketika ada sesuatu yang besar tapi tidak kelihatan. Jadi di jalan itu dung, jadi tanah yang di sekitar itu bergetar ya. Dung. Kiai itu menginstruksikan semuanya jangan takut, agar semua orang keluar situ. Tetap mereka nekat, termasuk yang Tionghoa itu, Omko itu, mereka keluar bersama anaknya. Mereka melakukan suatu doa ya, yang menurut ajaran agama mereka mungkin di situ. Juga semuanya ibu-ibu itu juga pada berdiri semua, pada ini bangun. Mereka siap gitu, siap seperti siap perang, siap berhadapan gitu ya. Akhirnya tampaklah ya sosok besar itu. Ternyata sosok raksasa ya, Buto itu dia pakai mahkota besar gitu, gada ya. Tingginya itu sekitar 4 sampai 5 meter ya tinggi. Badannya itu gede banget. Nah, Buto ini berada di belakang 3 sosok yang kemarin, yang pocong yang tinggi yang mulutnya mengeluarkan api itu, sama Buto kudel, terus sama manusia biawak ya, yang kepalanya makanan. Mereka
ini sepertinya ini pimpinannya ini mungkin bukan raja tapi pimpinannya, atasannya. Akhirnya mereka berhadapan-hadapan, terjadilah dialog antara Pak Kiai dengan sosok yang besar ini. Sosok besar itu marah ya, karena dia bilang iki wong telu iki wis dadi santapan, wis di aturne karo bose, karo pimpinane ning kono perusahaan. Tapi Pak Kiai tetap ngotot kalau itu anak-anak mereka, dan mereka tidak rela kalau diambil ya. Mereka tidak mau. Akhirnya terjadi perdebatan yang lama ya. Kiai, ulama-ulama itu juga berani ya, mereka berdebat dengan itu siluman-siluman itu, hingga akhirnya terjadilah sesuatu yang tidak diduga ya, karena salah satu anak buah siluman itu, pocong itu, dia mulai menyerang warga ya, dan warga pun juga melakukan perlawanan ya. Akhirnya terjadilah semacam pertempuran di situ ya. Apalagi Kiai itu bertempur dengan raksasa Buto itu, pertempurannya dahsyat sekali ya. Ini juga pertempuran antara warga yang berusaha keras mengusir sosok-sosok ini. Warga itu ada yang bawa daun kelor, ada yang bawa bambu kuning, macam-macam. Ada mereka nggak tahu ya, mereka seperti digerakkan oleh suatu keberanian yang mereka berani menghadapi sosok-sosok itu ya, hingga akhirnya semua itu hilang ya, kabur, hilang dan tidak berbekas. Dan akhirnya bisa dipastikan kalau setelah beberapa hari ini uaknya si Cecep dan Toha yang datang dari Jawa Barat juga sudah berembuk dengan Pak Kiai bahwa ketiga anak ini telah selamat dari tumbal pesugihan. Pesugihannya ini berasal dari suatu gunung ya di Jawa Timur ya, saya tidak akan sebutkan namanya. Jadi ceritanya ini perusahaan tempat Ratna, Cecep dan Toha bekerja ini melakukan pesugihan di gunung itu ya, hingga menumbangkan karyawan-karyawannya, dan akhirnya situasi aman kembali. Ratna, Cecep dan Toha itu pulang ke kampung ya, Cecep dan Toha pulang kampung. Dan setelah beberapa bulan mereka akhirnya ketemu lagi di Jakarta. Mereka sepakat pengen kerja lagi di Jakarta. Dan di Jakarta itu mereka mendapat informasi bahwa perusahaan tempatnya bekerja itu bangkrut karena suatu ketika terbakar dan habis barang-barangnya, ludes, habis semua, tidak ada yang bisa terselamatkan. Akhirnya mereka bekerja lagi di Jakarta seperti itu, tapi dengan hati-hati ya. Dan cerita ini benar-benar menyeramkan ya waktu itu ya kejadiannya. Dan melihat saat itu kekompakan warga itu yang paling hebat saat itu ya, dimana semuanya ikut turun tangan dan semuanya itu mau membantu Ratna dan Cecep dan Toha, warga situ ya. Demikian cerita ini saya sampaikan, semoga bisa diambil hikmahnya ya, bahwa pesugihan itu adalah sesuatu yang jahat dan bertentangan dengan
Tuhan, jadi menduakan Tuhan ya. Akhirnya semuanya berjalan lancar hingga saat ini. Ratna dan Cecep dan Toha masih menjalani pekerjaan di Jakarta, dan sebenarnya kasus seperti ini banyak, tapi tidak banyak yang terungkap ya, banyak sekali. Demikian cerita ini saya sampaikan kepada teman-teman yang mungkin saat ini sedang sakit atau tidak sehat atau sedang gundah gulana ya. Semoga segera bisa mengakhiri semua permasalahan itu. Selamat malam, selamat pagi. Maaf udah pagi ya. Saya dengan Rio Haryo di sini, Japanese Ghost Story, Horio. Terima kasih telah mendengarkan, dan saya mohon untuk bantuan teman-teman untuk membangun channel ini agar di subscribe, like, dan share serta komen ya. Mudah-mudahan semuanya baik-baik aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan kalian dan jaga semua orang yang ada di sekitar kalian agar mereka selalu baik-baik saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Rio Haryo, Japanese Ghost Story dan Horio. Selamat pagi.